Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya kita menjalankan ibadah saum Ramadan itu adalah seperti orang menaiki gunung, mendaki gunung, yaitu masing-masing dari mulai lereng setelah masuk Ramadan kita akan mendaki menuju puncak gunung. Nah, ada di antara mereka yang masih di lereng sudah berjatuhan, ada yang sudah sampai di bukit berjatuhan, ada yang sampai ke puncak. Nah, apa itu puncak dari pendakian Ramadan? Puncak pendakiannya adalah la'alakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa, yaitu pribadi yang tutur katanya, perbuatannya, semua itu senantiasa dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin perlu mencari indikasi kita berhasil meraih puncak. Dalam ibadah Ramadan ini, ketika setan dibelenggu, kita itu dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah, dari mulai puasanya, saumnya, tadarus Quran, qiyamul lailnya, dan sedekahnya. Semua itu dimudahkan oleh Allah karena setan tidak mengganggu secara langsung pada diri kita. Nah, kita lihat fenomena di bulan Ramadan ini. Orang-orang dengan mudah untuk hadir ke masjid-masjid yang biasanya sepi, ketika masuk malam Ramadan penuh salat tarawih sampai bersop-sop. Bahkan banyak masjid-masjid yang pasang tenda karena tidak mampu menampung jamaah. Acara buka bersama ramai di mana-mana. Nah, itu adalah orang-orang yang sedang mendaki bukit Ramadan. Nah, hasil akhir dari pendakian itu adalah takwa. Kita perlu mencari apa sih sebenarnya ujung dari itu. Nah, indikasi yang bisa kita lihat adalah apabila ketika memasuki 1 Syawal kita masih tetap istiqomah menjalankan aktivitas yang selama ini kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan yang paling berat itu adalah tetap melaksanakan salat berjamaah Isya dan subuh di masjid atau mushola. Nah, pendakian yang paling berhasil itu adalah indikasinya itu. Kalau setelah Ramadan berakhir kita bisa menghadiri sholat Isya dan subuh setiap hari, itu berarti kita termasuk berhasil ketika kita ditempa selama bulan Ramadan. Karena perjalanan terberat adalah perjalanan ke masjid, terutama untuk sholat Isya dan subuh. Sebagaimana kata Rasulullah bersabda bahwa sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat Isya dan subuh. Jadi
kalau kita sudah berhasil, yaitu menjadikan amalan-amalan terutama sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid setiap hari, setelah Ramadan masih tetap berlangsung itu, maka kita telah mencapai puncak, yaitu menjadi insan muttaqin. Ciri-ciri adalah setiap hari kita bisa hadir dalam majelis sholat isya dan subuh tanpa dengan ada rasa keberatan dalam hati. Para ulama dan para ahli sepakat bahwa untuk menggapai itu adalah perbuatan yang tidak gampang, karena banyak sekali orang-orang yang mampu menyelesaikan studinya sampai S3, mengantar anak-anak sampai S3, tetapi jarang di antara kita yang mampu menjadi jamaah isya subuh setiap hari, karena yang berat. Nah, ada tip dari Rasulullah, ya, yaitu apabila seseorang telah mampu menghadiri sholat berjamaah 5 waktu di masjid selama 40 hari, maka insya Allah Allah akan mencabut sifat munafiknya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu terus menerus di masjid atau mushola bersama imam, bahkan tidak terlambat takbiratul ihramnya, maka Allah akan mencabut sifat munafiknya. Sehingga ketika itu sudah kita lampaui, maka kita akan ke masjid dengan mudah. Nah, ini yang pernah dikerjakan oleh saudara kita Ustadz Jasir di Masjid Johokarian. Jadi bagaimana jamaah itu dimotivasi untuk hadir 40 hari berturut-turut untuk sholat berjamaah di masjid tanpa terputus. Nah, setelah itu mereka mengalami bahwa ternyata langkah-langkah ke masjid setelah itu sangat mudah. Karena itu maka mari di dalam bulan Ramadan ini kita upayakan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid setiap waktu. Kemudian nanti tambah 10 hari setelah Ramadan tetap ke masjid. Setelah itu rasakan bahwa kita sudah berada di puncak untuk tetap taat kepada Allah. Dimanapun kita berada, kalau ada azan Allahu Akbar, maka kaki akan mudah melangkah tanpa ada keberatan. Ini sudah dibuktikan oleh banyak orang. Masjid Johokarian sekarang ramai sekali jadi buah bibir di dunia internasional. Karena apa? Karena sholat subuh yang rata-rata sepi di Masjid Johokarian jamaahnya penuh. Nah, semua bisa kalau sudah melewati 40 hari 40 malam untuk sholat berjamaah di masjid dengan imam tanpa ada yang kurang, artinya tidak masbuk. Insyaallah kalau ini bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan dan setelah Ramadan, maka kita berhasil mendaki Ramadan sampai ke puncak, dan insyaallah mutakin kita raih. Orang-orang menjadi orang yang bertakwa itu kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.